Provinsi Lampung melaksanakan apel rutin mingguan di halaman kantor KPU Provinsi Lampung. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menyampaikan setiap keputusan diambil melalui mekanisme rapat pleno. Ini bukan sekadar prosedur, tetapi sebuah bentuk tanggung jawab kolektif, nilai-nilai demokratis, dan wujud dari sistem kerja yang kolegial. Selain itu, beliau mengingatkan bahwa budaya saling mengoreksi antara pimpinan dan bawahan adalah bagian dari kedewasaan organisasi. Jangan ada rasa sungkan untuk mengingatkan, selama dilakukan dengan etika, niat yang baik, dan semangat membangun. Koreksi bukan berarti tidak loyal, tetapi justru menunjukkan kepedulian terhadap kualitas kerja dan kredibilitas lembaga. Kegiatan ini diikuti oleh Kabag, Kasubag, pejabat fungsional, staf pelaksana, tenaga kesekretariatan, dan Pamdal. Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dedi Fernando, menjadi pembina upacara di SMA 15 Bandar Lampung dalam rangka pendidikan pemilih pemula dan sharing session jelang pemilihan Ketua OSIS. Dalam amanatnya, Dedi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan sebagai hak konstitusional yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ia menyebut partisipasi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung 2024 mencapai 65,44%. Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung hanya 52%. Terendah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, ia mengajak siswa-siswi untuk ikut berperan aktif agar partisipasi di Bandar Lampung meningkat pada pemilu mendatang. Selain itu, Dedi menjelaskan partisipasi tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga bisa melalui keterlibatan sebagai penyelenggara maupun kegiatan kepemiluan lainnya. Kegiatan dilanjutkan dengan sharing session oleh Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Lampung, Mohd Adikandra. Ia menyampaikan bahwa pemilihan Ketua OSIS adalah miniatur pemilu, sekaligus media pembelajaran berdemokrasi, sehingga peran aktif siswa sangat penting agar terpilih Ketua OSIS yang benar-benar mewakili aspirasi siswa. Sesi ini diisi dengan pembekalan materi dan tanya jawab. Selanjutnya, Kasubag Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Lampung, Mohd Ade Chandra, menghadiri rapat pimpinan daerah Rapimda, Pemuda Katolik Komisariat Daerah Lampung, tahun 2025 yang berlangsung di GSG Gentiaras. Rapimda tahun ini mengusung tema Pemuda Katolik Berjalan bersama pemerintah mewujudkan Provinsi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut menjadi wadah konsolidasi dan penguatan peran pemuda Katolik dalam mendukung pembangunan daerah serta partisipasi aktif menuju tercapainya visi Indonesia Emas. Kehadiran KPU Provinsi Lampung melalui Kasubag Partisipasi Masyarakat mencerminkan komitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, dalam memperkuat partisipasi publik dan demokrasi di Provinsi Lampung. Pada hari berikutnya, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menjadi narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi dan penguatan kelembagaan bersama Mitra Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Emersia ini diikuti oleh perguruan tinggi di Provinsi Lampung, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan serta Bawaslu Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Erwan memaparkan terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Di Provinsi Lampung mulai dari capaian partisipasi pemilih, hasil pemilu dan pemilihan, capaian positif, catatan kritis dan tantangan serta indikator keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Dan 5 kunci pemilu demokratis. Ia menjelaskan bahwa capaian positif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan seperti tingkat partisipasi tinggi pada pemilu dan sedang pada pemilihan pilkada. Tahapan pemilu dan pilkada berjalan lancar, kesiapan logistik yang terdistribusikan tepat waktu, serta adanya kolaborasi multi pihak. Sedangkan untuk catatan kritis dan tantangannya, ia menjelaskan bahwa adanya beban teknis pemilu dan pemilihan yang digelar secara serentak, menurunnya kualitas kompetisi elektoral, netralitas aparatur negara, politik uang masih mengakar dan adanya sengketa hasil pemilu dan pemilihan di beberapa daerah. Selesai penyampaian materi kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung mengikuti Focus Group Discussion, FGD,
keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan KPU RI secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Dedi Fernando, Kabag S, DM dan Parmas, Erika Firdianti, Kasubag Parmas, Ade Kandra, serta staf Subbagian Parmas. FGD bertujuan memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik pasca pemilu dan pilkada serentak 2024, sekaligus mendorong jajaran KPU di seluruh tingkatan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi layanan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Lampung diharapkan semakin siap menjalankan keterbukaan informasi sesuai amanat undang-undang dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan transparan. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Dedi Fernando menjadi pembicara dalam rangka pendidikan pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan Ketua OSIS di SMA 15 Bandar Lampung, Rabu 24 September 2025. Kegiatan berlangsung di aula sekolah dengan diikuti oleh Dewan Guru beserta siswa dan siswi SMA 15 Bandar Lampung. Dedi Fernando dalam pemaparannya menyampaikan terkait pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS. Dedi menjelaskan mengenai arti penting menjaga kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi dalam berdemokrasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa integritas menjadi kunci agar proses pemilu, baik di tingkat nasional maupun di lingkungan sekolah, dapat berjalan secara adil, jujur, dan bermartabat. Pemilihan ketua OSIS dipandang sebagai miniatur pemilu yang sesungguhnya. Karena itu, siswa-siswi diharapkan dapat belajar sejak dini bagaimana menjadi pemilih cerdas, menolak segala bentuk kecurangan, serta berani menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Pastikan pilihannya tidak salah, lihatlah secara bijaksana mana yang sesuai dengan visi misi untuk memajukan sekolah, ungkapnya. Selanjutnya, Dedi berpesan kepada siswa untuk tidak terpengaruh oleh faktor kedekatan pertemanan maupun popularitas. Suara setiap siswa sangat berharga, sehingga penggunaan hak pilih harus dilakukan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung menggelar rapat kerja bulanan Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Lampung, Dedi Fernando selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, bersama anggota KPU Provinsi Lampung Anggala Zuardi, Hermansyah, dan Febri Indra. Hadir pula Kabag SDM Parmas, Kasubag Parmas, staf Subbagian Parmas, serta Ketua Divisi Parmas dari 15 KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Rapat kerja ini digelar untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 449 Ayat 1. Dalam rapat, Dedi Fernando memaparkan sejumlah agenda penting. Di antaranya rencana sosialisasi pendidikan pemilih di 7 kabupaten kota, rakor pelatihan pengelolaan media sosial, penguatan peran PPID, serta pendidikan pemilih pemula di pondok pesantren dan sekolah. Melalui forum ini, KPU Provinsi Lampung menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota guna mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada hari berikutnya, KPU Provinsi Lampung berkolaborasi dengan SMKN 4 Bandar Lampung dalam kegiatan pemilihan Ketua OSIS dan Koordinator PK. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan pemilih dengan pendampingan langsung dari KPU, yang dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, anggota KPU Provinsi Lampung Anggala Zuardi, Kasubag Partisipasi dan Humas Mohd Ade Kandra, staf Parmas, Dewan Guru, serta seluruh siswa SMKN 4 Bandar Lampung. Erwan Bustami dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi menggunakan hak pilih. Beliau mengingatkan bahwa golput berarti memberi ruang bagi pemimpin yang tidak baik, sehingga satu suara memiliki arti besar. Erwan juga mengapresiasi proses seleksi calon ketua OSIS dan koordinator PK yang dianggap sebagai miniatur praktik pemilu. Menurutnya, pengalaman ini akan melatih siswa memahami mekanisme demokrasi dan menjadi bekal berharga menuju pemilu 2029. Beliau menegaskan, Gen Z dan Gen Alpha akan menjadi pemilih dominan di masa depan, sehingga diharapkan mampu berperan penting dalam mewujudkan Indonesia emas. Selanjutnya,
KPU Provinsi Lampung menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD), kajian teknis kepemiluan tentang penataan daerah pemilihan, alokasi kursi pemilu, serta pencalonan bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota pasca pemilu 2024. Kegiatan ini diikuti secara luring oleh pengurus partai politik tingkat provinsi, Badan Kesbangpol, Bawaslu, dan Lembaga Pemantau Pemilu, serta secara daring oleh KPU Kabupaten Kota Selampung. FGD dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, dengan moderator anggota KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan. Hadir sebagai narasumber Profesor Dr. Ariska Warganegara, Guru Besar Universitas Lampung di bidang geografi politik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Ketua KPU RI nomor 11/PL/01-S-D-06-06-2025 tentang pelaksanaan kegiatan pasca pemilu dan pemilihan, dengan tujuan memperdalam aspek teknis, mengevaluasi tahapan yang telah berjalan, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung menerima audiensi dari Lab for Democracy Studies (LDS) di ruang kerja Ketua KPU Provinsi Lampung. Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, didampingi Kabag SDM dan Partisipasi Masyarakat, Erika Firdianti, serta Kasubag Partisipasi Masyarakat, M. Adekandra. Dalam pertemuan tersebut, LDS memperkenalkan kepengurusan baru, sekaligus memaparkan rencana program dan kegiatan ke depan. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang sinergi antara KPU dan LDS dalam mendukung pendidikan pemilih serta penguatan demokrasi di Lampung. KPU Provinsi Lampung menyambut baik inisiatif LDS dan mengapresiasi semangat kontribusi yang ditunjukkan. Diharapkan, kerjasama yang terjalin dapat semakin memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong kualitas demokrasi di Provinsi Lampung. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Cabang Bandar Lampung, di ruang kerja Ketua KPU Provinsi Lampung. Audiensi diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, didampingi Kabag SDM dan Partisipasi Masyarakat, Erika Ferdianti, serta Kasubag Partisipasi Masyarakat, Mohart Adekandra. Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan gagasan dan komitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pendidikan politik, serta meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi, sekaligus diskusi mengenai peluang kerja sama antara KPU dan HMI dalam mendorong kesadaran demokrasi generasi muda. KPU Provinsi Lampung menyambut positif inisiatif HMI dan mengapresiasi semangat kontribusi yang ditunjukkan. Harapannya sinergi yang terjalin dapat berkontribusi nyata dalam memperkuat pendidikan pemilih dan meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Lampung. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ervan Jaya, didampingi Kepala Bagian, Kepala Subbagian Data dan Informasi, serta operator Sidalih mengikuti rapat koordinasi persiapan menjelang rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan 3 tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, dengan melibatkan 38 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa poin penting diantaranya persiapan penetapan PDPB Triwulan 3 tahun 2025, susunan acara rapat pleno terbuka PDPB Triwulan 3, pembaruan terkait proses penanganan data invalid, penanganan data ganda, serta hal-hal teknis lainnya guna memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan akurasi daftar pemilih, serta meningkatkan kualitas data pemilih berkelanjutan. Demikian Weekly Report KPU Provinsi Lampung minggu ini. Sampai jumpa di Weekly Report pekan depan.